Pasti teman-teman banyak yang belum mengetahui bahwa antara Megawati dan Prabowo pernah menjalin hubungan yang sangat spesial. Awal kisah kedekatan hubungan mereka itu dimulai saat Megawati berkeinginan maju dalam pemilihan presiden di tahun 2009. Kala itu Megawati harus menghadapi calon kuat pemenang pemilihan presiden yaitu SBY yang juga merupakan petahana dan sekaligus rival bebuyutan Megawati yang telah berhasil mengalahkannya dalam pemilihan presiden sebelumnya. Mega tentunya memiliki rasa dendam tersendiri untuk mengalahkan SBY di pemilihan presiden tahun 2009. Mengingat SBY adalah mantan menterinya saat Mega menjabat presiden menggantikan Gus Dur yang dimakjulkan oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Dengan pertimbangan bahwa SBY di pemilu sebelumnya bisa menang dikarenakan rakyat masih lebih mempercayai kemampuan dari figur seorang militer, maka Mega pada akhirnya meminang Prabowo yang juga diketahui berasal dari militer untuk mendampinginya dalam pemilihan presiden di tahun 2009. Untuk memuluskan jeratannya kepada Prabowo, Mega pada akhirnya membuat sebuah perjanjian dengan Prabowo yang di kemudian hari dikenal sebagai Perjanjian Batu Tulis. Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan, dan Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerindra, sepakat mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2009. 2. Prabowo Subianto sebagai wakil presiden, jika terpilih mendapatkan penugasan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial. Pengumuman pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden serta akan dituangkan dalam produk hukum yang sesuai perundang-undangan yang berlaku. 3. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bersama-sama membentuk kabinet berdasarkan pada penugasan butir 2 di atas. Prabowo Subianto menentukan nama-nama menteri yang terkait. Menteri-menteri tersebut adalah Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan. 4. Pemerintah yang terbentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan 8 program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat. 5. Pendanaan pemenangan pemilu presiden dan wakil presiden 2009 ditanggung secara bersama-sama dengan presentase 50% dari pihak Megawati Soekarnoputri dan 50% dari pihak Prabowo Subianto. 6. Tim sukses pemenangan pemilu presiden dan wakil presiden dibentuk bersama-sama melibatkan kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindra serta unsur-unsur masyarakat. 7. Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Sebagaimana kita ketahui bersama, pasangan Mega dan Prabowo pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh pasangan SBY Budiono. Namun demikian yang perlu kita soroti di sini adalah isi perjanjian batu tulis butir 7 di mana Megawati telah sepakat untuk mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2014. Pada saatnya tiba, Megawati ternyata ingkar janji. Mega tidak mendukung Prabowo, melainkan menunjuk calonnya sendiri yaitu Jokowi yang saat itu tengah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Prabowo tentunya merasa dikhianati oleh Mega, namun entah apa yang ada di dalam pikirannya Prabowo, ketika dia memutuskan untuk tidak menuntut tindakan wan prestasi Mega melalui jalur hukum. Prabowo membiarkan begitu saja pengkhianatan Mega, bahkan hingga masuk di pemilihan presiden tahun 2024 ketika Mega untuk ketiga kalinya tidak mendukungnya. Prabowo juga tidak berupaya untuk menekan Mega atas pengkhianatan Mega dari kesepakatan batu tulis. Bagaimana kawan? Kalian tentunya tidak pernah menyangka bahwa Megawati yang tidak lain adalah ketua umum dari PDIP dan selama ini sangat dipuja oleh para kadernya bisa melakukan sebuah perbuatan yang sangat tercela.
Bayangkan, untuk sebuah perjanjian yang dibuat secara tertulis dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak serta masing-masing pihak sudah menandatanganinya dalam keadaan sadar sebagai bukti persetujuan atas seluruh maksud dan tujuan yang tercantum dalam perjanjian, masih bisa diingkari oleh Mega. Apalagi bila mana perjanjian dimaksud hanya berupa kesepakatan lisan, tentunya akan begitu mudahnya diingkari oleh Mega. Sampai dengan saat ini, belum pernah diungkapkan secara jelas mengenai alasan Prabowo yang tidak berkeinginan menuntut Mega melalui jalur hukum. Mungkin saja Prabowo ingin Mega dihukum langsung oleh masyarakat melalui pengungkapan sejarah kelam dari seorang Megawati. Tidak bisa disangkal bahwa Prabowo akan dicatat dalam sejarah atas keterlibatannya dalam tragedi penculikan aktivis 98. Namun demikian Megawati nantinya akan juga dicatat sebagai mantan presiden dan sekaligus ketua umum PDIP sebagai seorang pengkhianat. Sekarang kita bisa memahami mengenai sikap dan pandangan Jokowi serta Gibran yang seolah-olah menafikan keterlibatan Prabowo dalam aksi penculikan aktivis 98. Sebagai seorang presiden, Jokowi tentu bisa memaklumi bahwa saat itu posisi Prabowo sangatlah dilematis, dikarenakan selain Prabowo bukan panglima tertinggi dan tentunya sebagai seorang militer, Prabowo tidak bisa mengelak atas tugas yang diberikan oleh atasannya. Apalagi jika penugasan tersebut langsung diberikan oleh Presiden Soeharto yang notabene adalah mertuanya Prabowo. Perjalanan panjang Prabowo untuk meraih kursi presiden memang tidak mudah. Pada tahun 2014 dan 2019 Prabowo harus menghadapi Jokowi yang hasil surveinya sangat jauh mengungguli Prabowo. Berbeda untuk pemilihan presiden di tahun 2024, hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo dari hari ke hari semakin menguat dan bahkan sudah beberapa kali berhasil mengalahkan Ganjar Pranowo. Semakin kuatnya dukungan masyarakat terhadap Prabowo tentunya tidak lepas dari kedekatannya dengan Jokowi dan Gibran. Entah apa yang menyebabkan Jokowi begitu menyukai Prabowo, mungkin karena Jokowi ingin membalas budi Prabowo yang telah memuluskan jalannya menjadi presiden. Megawati dan PDIP boleh saja mengklaim Jokowi tidak ada apa-apanya bila mana tidak ada PDIP. Tapi sejarah membuktikan bahwa yang pertama kalinya mengusung Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah Prabowo. Tanpa melalui tahapan menjadi gubernur tentunya Jokowi tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi Presiden Indonesia. Terlepas dari rasa suka atau tidak suka, harus diakui bahwa Prabowo adalah tokoh yang paling unik di dunia perpolitikan Indonesia. Prabowo juga adalah musuh dan sekaligus sahabat dari Jokowi, dan mungkin benar kata Jokowi bahwa tahun 2024 merupakan giliran Prabowo yang menjadi Presiden Indonesia. Salam akal sehat.